Saudara Kristen kita yang masih mau belajar, masih butuh kemudian pencerahan. Namun memang ada juga yang ngeyel gitu. Sudah tahu kebenaran tapi membantah kebenaran itu. Namun banyak di antara mereka yang selama ini hanya mendengarkan dari tempat rumah ibadah mereka dan tidak mendalami betul isi kitab mereka, sehingga ketika kita yang menyampaikan, ya mereka cenderung lebih percaya kepada penyampaian gitu, Bang. Selamat pagi Bang Juma. Pagi. Ya. Diskusi kita ya Bang ya, sesuai dengan tema ya. Siap. Itulah justru saya mau tanya Bang Juma. Siap. Kebetulan ini. Iya. Saya ingin bertanya, jikalau Paulus Bang Juma yang memang nabi palsu, yang setelah kita pelajari, tapi kenapa di Korintus dia mengatakan 2 Korintus 11 ayat 14. 14. Ya. Di situ Paulus sendiri yang menjelaskan bahwa iblis juga bisa berupa cahaya gitu Bang. Iya emang. Jikalau dia emang yang dia bertemu di Damsik itu bukanlah Yesus, lalu kenapa dia menjelaskan bahwa iblis juga bisa berupa cahaya? Gitu. Seharusnya kan dia tidak menyampaikan itu, karena kalau dia berbohong kan buat apa saya yang mengatakan hal yang jujur, yang benar gitu Bang Juma. Iya. Pernah nggak Anda melihat seorang penjahat menjelaskan, hati-hati lo ya, penjahat itu seperti ini, tapi ternyata dia sendiri penjahatnya? Pernah nggak? Ada kalau orang munafik. Ya, itulah. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang munafik. Satu hal yang perlu kemudian dipahami di sini, bahwasanya Yesusnya yang berkata tanda-tanda kedatangannya itu. Kalau dia yang datang berarti kiamat. Kalau bukan dia yang datang, tidak kiamat, karena tidak disertai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesus, yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran yang aku minta kepada Bapa. Yohanes 14 nomor 16. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus kan bukan roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus itu ya Yesus. Sedangkan di Yohanes 16 nomor 17, memang benar kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu atau seorang penghibur itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi dulu, baru roh kebenaran itu datang. Berarti bukan Yesus yang datang setelah dia terangkat. Yang datang setelah Yesus itu ada dua. Yang pertama, seorang penolong lain. Yang kedua, Yesus palsu. Yesus palsu inilah yang nanti datang menunjuk kepada oknum sebagai nabinya, sebagai utusannya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Artinya nabi palsu ini mendapatkan kemudian penglihatan dari Kristus yang palsu. Jadi ada Kristus palsu memberikan kemudian pengajaran kepada si nabi palsu. Si nabi palsu ini membawa-bawa nama Kristus. Kan Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti nabi ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nabi ini akan menekankan kepada pengikutnya, Yesus itu Kristus. Kenapa? Karena si Kristus palsu memang datang menyatakan diri kepada si nabi. Coba kita lihat di Matius 24 nomor 15-nya. Apabila si pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus. Artinya ada kedudukan yang mulia, seperti nabi, kedudukan mulia, rasul, kedudukan mulia. Tapi yang menduduki tempat itu adalah pembinasa keji, artinya palsu.
Kalau dia nabi, nabi palsu. Kalau dia rasul, rasul palsu. Kalau dia Tuhan, Tuhan palsu. Kalau dia Kristus, Kristus palsu. Duduk di tempat yang kudus. Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Daniel 7, nomor 25. Jadi si pembinasa keji itu datang, duduk di tempat yang suci, lalu kemudian memutarbalikkan hukum Tuhan. Nah, bagaimana dengan Paulus?